Kali ini aku melakukan wawancara mengenai cara untuk membentuk karakter dan mendidik anak di SDN Bogor 1. Nah, kali ini kita bersama narasumber Ibu Guru Cantik. Sebelumnya kita perkenalkan dulu dengan Ibu. Iya, perkenalkan, nama saya Alifah Kusmanisi. Saat ini saya mengajar di SDN Bogor 1, tepatnya di kelas 5. Di sini izin saya melakukan sesi tanya jawab. Tanpa berlama-lama, mari kita masuk pada sesi tanya jawab yang pertama ya Ibu. Pertanyaan yang pertama, bagaimana cara Ibu mengajarkan nilai moral dan etika kepada siswa? Saya mengajarkan hubungan berbeda jasa. Tentunya kita sebagai guru harus menjadi teladan yang baik buat siswa. Yang kedua, di sela-sela pembelajaran saya juga berusaha untuk menyelipkan nilai-nilai moral yang ada di dalam kehidupan sehari-hari. Dan dari menyelipkan pembelajaran moral di dalam pembelajaran, kita akan berdiskusi bagaimana menjadi siswa yang baik, bagaimana menjadi warga masyarakat yang baik seperti itu. Pertanyaan yang kedua yaitu, apa strategi yang Ibu gunakan untuk membentuk karakter siswa yang positif? Untuk membentuk karakter siswa yang positif, yang pertama saya memberikan ujian bagi anak yang sudah melakukan perilaku yang baik. Yang kedua, saya juga memberikan kesempatan kepada anak untuk bercerita perilaku baik apa yang sudah dilakukan kepada temannya, sehingga nanti diharapkan bisa menjadi contoh buat gurunya. Dan tentunya yang ketiga juga seperti statement saya yang pertama tadi, kita sebagai guru adalah teladan bagi guru. Pertanyaan yang ketiga yaitu, bagaimana Ibu mengatasi tantangan dalam membentuk karakter siswa? Untuk mengatasi tantangan, yang pertama saya mengidentifikasi latar belakang siswa terlebih dahulu. Apa yang siswa alami di rumah, di sekolah, kita harus mengerti terlebih dahulu. Yang kedua, setelah kita mengetahui latar belakang siswa, kita evaluasi apa sih kebutuhan siswa dari latar belakang yang telah kita amati tadi. Kebutuhannya apa? Setelah tahu kebutuhannya, kita lakukan kerjasama, misalnya dengan guru-guru. Kita berdiskusi dengan guru yang lain. Bagaimana jika ada perilaku seperti ini? Bagaimana cara mengatasinya? Setelah itu baru berdiskusi dengan orang tua. Apa sih yang menyebabkan mungkin anak berperilaku tidak baik? Jadi semua stakeholder dalam pendidikan itu harus saling bekerja sama supaya anak juga memiliki perilaku yang Berarti menurut Ibu ini kalau adanya kerjasama apalagi kan anak-anak tidak hanya di sekolah saja, tapi juga di rumah, masyarakat, di antara teman-temannya. Jadi kita harus saling bekerja sama agar perilaku anak itu tetap baik. Lanjut yang keempat yaitu, apa peran Ibu sebagai guru dalam membentuk karakter siswa? Sebagai guru, saya yang pertama tentu memberi contoh. Yang kedua, berusaha menyelipkan pesan moral, pendidikan karakter dalam pembelajaran. Apalagi kan kalau anak-anak kalau pembelajaran satu materi terus kan mereka tentu akan bosan. Jadi kita bagaimana caranya anak-anak bisa materi juga perilakunya baik. Jadi kalau menurut Ibu itu kalau pembelajaran yang sangat terlalu fokus pada pelajaran aja itu kayak gimana gitu ya? Mesti anak-anak bosan lah, apalagi kan anak-anak di SD kan masih tahap bermain. Jadi bagaimana kita sebagai guru juga harus bisa mengakomodasi itu. Pertanyaan yang kelima yaitu, bagaimana Ibu mengembangkan kemampuan empati dan toleransi dalam diri siswa? Oke, untuk mengembangkan kemampuan empati dan toleransi juga, toleransi dan empati kan menjadi tantangan di berbagai masyarakat. Anak-anak itu gampang sekali tidak empati, tidak toleransi. Nah, bagaimana caranya? Yang pertama saya itu menetapkan video
empatis. Sebenarnya apa sih manfaat toleransi? Kalau tidak ada empati sama toleransi, apa yang terjadi? Jadi anak-anak itu kan sangat gampang sekali gitu loh sekarang itu menolak dia ya. Jadi itu hal tantangan yang sangat-sangat sulit bagi kita. Jadi bagaimana kita perlu menyelipkan sedikit-sedikit materi tentang toleransi. Terus yang keenam, apa kegiatan atau program yang Ibu lakukan untuk membentuk karakter siswa? Program ya, untuk program yang pertama itu diskusi kelas. Itu dari diskusi saja kita kan bisa mengajarkan tentang kebersamaan, tentang toleransi, tentang menghargai seperti itu. Yang kedua, kita itu juga ada di sekolah itu program literasi. Jadi di situ anak-anak diceritakan tentang kisah-kisah Nabi, kisah-kisah orang soleh. Jadi diharapkan dari program tersebut kita itu bisa mengajarkan pendidikan karakter. Pertanyaan yang ketujuh yaitu bagaimana Ibu menilai keberhasilan program pendidikan karakter di sekolah? Untuk menilai keberhasilan yang pertama tentu perubahan perilaku siswa ya. Jadi bagaimana kita misalnya yang pertama anak suka mengelola teman. Nah, ketika setelah dikasih program, apakah anak-anak itu masih mengelola teman? Itu yang pertama. Itu yang kedua adalah kita juga menggali informasi, menggali umpan balik dari orang tua. Apakah perilaku ini hanya terjadi di sekolah atau di rumah juga? Terus yang ketiga, kita harus senantiasa melakukan evaluasi secara berkala. Jangan-jangan di bulan ini sudah berubah, nanti di bulan selanjutnya timbul lagi sikap itu. Jadi kita harus selalu mengevaluasi secara berkala. Ini pertanyaan yang terakhir ya Bu ya. Apa saran Ibu untuk orang tua dalam membentuk karakter anak di rumah? Saran orang tua. Jadi orang tua kan ibaratnya pelindung anak di rumah. Jadi saya mengharapkan untuk orang tua itu kita harus saling bekerja sama untuk memantau perilaku anak. Ketika di sekolah kita diajarkan untuk mengerjakan PR harus dikerjakan, tapi di rumah tidak ada kontribusi dari orang tua untuk mengingatkan, itu kan ke sekolah akan kesulitan. Jadi saya harapkan kepada orang tua itu untuk selalu yang pertama memantau siswa, yang kedua tentunya memberi contoh yang baik, yang ketiga adalah kita orang tua juga harus berkontribusi bekerja sama dengan sekolah. Kenapa? Karena seperti yang tadi di awal, sekolah dan orang tua itu adalah ibaratnya adalah orang tua di rumah maupun di sekolah. Jadi kita harus saling bekerja sama. Kalau ada apa-apa di rumah boleh berkonsultasi di sekolah. Ketika ada masalah di sekolah, orang tua dengan senang hati bisa berdiskusi. Terus pendapat Ibu itu gimana ya kalau misal orang tua yang jarang banget kayak menanyai anaknya gimana nak di sekolah gitu, itu ya itu tantangan. Sebenarnya itu tantangan untuk zaman saat ini. Kenapa? Zaman dulu mungkin orang tua, apalagi ibu itu adalah ibu rumah tangga, jadi fokusnya emang ke anak dan ke rumah. Tapi kan saat ini sudah berubah, ibu itu sekarang banyak yang bekerja, otomatis perhatian ke anak juga berkurang. Jadi ketika kita manusia, ketika sudah lelah bekerja, akhirnya ada satu kan yang dikorbankan seperti itu. Jadi ya kita sebagai orang tua juga harus belajar kan kata orang belajar itu sepanjang hayat. Jadi menjadi orang tua pun kita juga harus belajar selalu bagaimana sih membagi waktu mendidik anak saat ini anak-anak saat ini kan benar-benar berbeda mungkin dengan zaman dulu. Jadi ya kita harus saling belajar, membagi waktu dan terus perhatian ke anak. Kenapa? Ketika anak tidak dapat perhatian di rumah, dia akan tentu mencari perhatian lain di luar. Takutnya yang dikasih perhatian itu beda dengan norma yang ada, bertentangan. Akhirnya anaknya kan perilakunya bertentangan dengan norma yang ada seperti itu.
informasi dan jawaban Ibu Oliva yang sangat luar biasa ini bisa kita simpulkan ya teman-teman, bahwa pendidik karakter adalah proses nyata yang tumbuh lewat keteladanan, komunikasi, dan kerjasama. Guru berperan penting membentuk karakter siswa melalui sikap, kegiatan yang bermakna, dan pendekatan empati. Keberhasilannya tercermin dari perubahan perilaku siswa, dukungan orang tua, dan lingkungan belajar yang positif. Terima kasih untuk Ibu Oliva sudah meluangkan waktunya dan mau berbagi informasi yang sangat bermanfaat ini. Sekian dari video ini, saya jangan lupa komen, like, and subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya.